Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali materi kita, panduan mudah membaca kitab Gundul untuk pemula. Dan kali ini kita lanjutkan dengan latihan membaca dhamir munfasil. Materi yang sebelumnya sudah kita pelajari, ya. Dan kali ini kita misalnya dihadapkan dengan teks Arab seperti ini. Untuk pemula ada satu strategi yang mudah untuk dipraktekkan, yaitu kita awali dengan mencari dan menentukan mana dhamir munfasil atau kata ganti dalam bahasa Arab, ya. Kenapa? Karena kata ganti ini mabni sebagaimana yang sebelumnya kita pelajari. Di video sebelumnya silahkan dicek di deskripsi atau di pojok kanan atas, ya. Jadi kita pastikan dulu mana yang termasuk dari isim mabni, ya, isim dhamir. Dalam hal ini dhamir munfasil. Karena cara bacanya apapun posisinya tetap sama, begitu, ya. Jadi silakan teman-teman, sebagaimana materi kita sebelumnya, silakan dicek di latihan ini, ya, ada 5 baris. Yang manakah yang termasuk dari kata ganti atau dhamir munfasil? Kita beri kesempatan sekitar 1 menit atau kurang. Ya. Baik, silakan. Pertama kita cek di baris pertama. Ini baris pertama mana ya? Nah, kita temukan 1 di sini, ya. Baik, anggap saja ini sudah 1 menit begitu, ya. Biar tidak lama. Teman-teman sudah menemukan, mari kita cek. Nah, dalam paragraf ini kita menemukan yang merah-merah ini nih. Nah, ini adalah dhamir munfasil yang kemarin kita pelajari. Cara bacanya sama, harokatnya tetap, dan artinya juga ya itu saja, nggak berubah gitu, ya. Makanya ketika kita berhadapan dengan teks Arab seperti ini, setidaknya yang harus kita bisa baca dengan benar itu untuk tahap awal, ya, itu adalah dhamir munfasil, kata ganti dalam bahasa Arab. Kata ganti dalam bahasa Arab ada 14 macam dengan berbagai jenisnya. Untuk laki dan perempuan dibedakan, ya. Untuk orang pertama, saya dan kami, kita dibedakan. Untuk orang kedua, kamu, kalian, laki dan perempuan beda-beda. Kemudian untuk orang ketiga, mereka, dia, mereka berdua, mereka bertiga dan banyak. Itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Silakan dicek, ya. Nah, kalau sudah begini, teman-teman tinggal baca. Yang merah ini dibaca? Iya, ana. Baris kedua, yang ini dibaca? Iya, dibaca nahnu. Kemudian yang baris 3 ini dibaca huwa. Kemudian baris keempat ini merah dibaca hiya. Dan baris kelima ini bisa dibaca anta, bisa dibaca anti, ya, sebagaimana materi sebelumnya. Tinggal disesuaikan dengan konteks di dalam kalimat, ya. Kemudian yang terakhir ini dibaca nahnu, sama seperti di atas sebelumnya, ya. Jadi begitu. Jadi ini faedah praktek dari materi kita sebelumnya, ya. Baik, berikutnya silahkan dicek lagi mana yang teman-teman bisa baca. Minimal dhamir munfasil, ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya. Baik, kita cek. Nah, ini dia yang merah-merah ini. Ini yang kemarin kita pelajari dan silakan teman-teman membacanya.
Saya yakin antum pasti bisa. Ya. Iya, yang pertama ini dibaca huwa. Kemudian yang ini dibaca hiya. Kemudian ini dibaca huma. Kemudian ini dibaca hum. Ya. Kalian hum itu artinya mereka, laki-laki banyak. Kemudian kalau seperti ini, iya, hunna dibaca hunna, tidak yang lain. Jadi dhamir munfasil ini, kata ganti dalam bahasa Arab ini, dia tetap sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin cara bacanya ya. Jadi teman-teman gak usah ragu. Kemudian yang ini dibaca huwa. Kemudian yang ini dibaca nahnu ya. Coba sekarang kita praktek membacanya sekaligus nanti diterjemah ya, karena bukan cuma bisa baca A, I, U-nya benar, tapi juga kita siapkan untuk bisa menerjemah dengan baik dan benar. Silakan dicek baris pertama ada atau tidak. Kemudian baris kedua, silakan tandai dulu ada berapa dhamir munfasil yang ada di dalam paragraf ini. Baris ketiga silakan. Kemudian baris keempat dan baris kelima. Kita cek sekarang. Iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Ya. Baris pertama ini dibaca iya, ana. Artinya saya. Bisa pelakunya laki-laki, bisa perempuan. Tergantung yang mengucapkan. Ini sama-sama bisa ya. Kemudian berikutnya adalah nahnu. Nahnu artinya kami atau kita. Ya, kami atau kita. Kemudian yang ini iya, ini bisa dibaca anta, bisa juga dibaca anti. Nanti tergantung teks, konteksnya di dalam kalimat. Kemudian sama, ini dibaca anta atau anti, sesuai konteksnya di dalam kalimat. Kemudian yang ini cara membacanya pasti, tetap, tidak berubah. Sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau teman-teman memperhatikan dengan baik, mestinya ini bisa dibaca. Iya, yang benar adalah antuma, kalian berdua. Antuma, kalian berdua. Bisa laki-laki berdua, bisa juga perempuan berdua, atau bisa laki dan perempuan. Intinya berdua, laki dan perempuan, atau sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan ya. Berikutnya yang ini adalah iya, antum. Jadi kalau ketemu tulisan seperti ini di kitab-kitab bahasa Arab, maka cara bacanya pasti antum. Nah, begitu ya. Dan yang ini selalu dibaca antunna, dan artinya juga tetap tidak berubah, yaitu kalian perempuan. Kalau antum, kalian laki-laki ya. Thayyib, kita lanjutkan. Silahkan dicek ada berapa kata ganti atau dhamir munfasil di sini. Ketika teman-teman berhasil mengidentifikasi mana yang dhamir munfasil dan mana tidak, maka teman-teman sudah punya satu skill, yaitu membedakan dan menentukan mana yang termasuk dhamir munfasil. Karena tentu juga berikutnya adalah bisa membacanya dan menerjemahnya. Nah, ini ada berapa ini? Ya. Nah, yang pertama, baris pertama ini sama seperti sebelumnya. Ini adalah dibaca ana, artinya saya. Kemudian kalau yang ini dibaca nahnu. Kemudian ini dibaca anta atau anti. Tergantung konteksnya di dalam kalimat. Contohnya adalah ini. Karena di sini taftahu, maka ini pasti dibaca anta. Ya. Baik, berikutnya anti. Nah, dikasih petunjuk ada harokatnya ya. Walaupun tidak ada harokatnya, sebenarnya kita pasti tahu bahwa itu dibaca anti. Kenapa? Karena di sini taktubina. Nah, nanti kita akan pelajari ya
bagi pemula tidak usah khawatir, akan kita bahas juga nanti. Kalau semuanya kita bahas sekarang mungkin nggak pas ya. Baik, kemudian ini juga dibaca dengan antuma, kalian berdua ya. Kemudian ini dibaca antum, kalian laki-laki. Antunna, kalian perempuan. Nah, itulah faedah, manfaat dari belajar memahami mana dhamir munfasil. Mengapa? Karena dialah yang bacaannya, harokatnya tidak berubah. Jadi teman-teman harus bisa di pelajaran ini. Kenapa? Sekali bisa, ya selamanya bisa dan mudah karena dia tidak akan berubah harokatnya ya. Tayyib, kita lanjutkan. Silakan dicek lagi. Teman-teman mestinya bisa membaca minimal untuk tahap awal, yaitu dhamir munfasilnya ya. Baik, nah kita sudah menemukan yang merah-merah ini. Ini yang merah-merah, teman-teman pastinya bisa membacanya ya. Untuk tahap awal ini pasti bisa. Kenapa? Karena bacaannya, harokatnya sama sejak sejak dilahirkan, sejak kita belum lahir sampai hari kiamat, cara bacanya sama gitu. Maka pentingnya memahami ini agar kita ilmu kita bertambah ya, seiring dengan video-video yang akan kita sampaikan, maka insya Allah teman-teman akan faham. Jadi ini yang pertama ini dibaca huwa, dia satu orang laki-laki. Kemudian yang ini dibaca hiya ya, tidak dibaca yang lain, pasti dibaca hiya, artinya dia satu orang perempuan. Kemudian yang ini dibaca huma, dia berdua, boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Jadi bisa karena sama. Dan nanti tinggal konteksnya di dalam kalimat atau situasi. Baik, berikutnya adalah hum. Ya, ini adalah hum, artinya mereka laki-laki. Kemudian yang ini adalah hunna, mereka perempuan ya. Kemudian yang ini dibaca nahnu. Ya, selamanya dibaca nahnu dan selamanya artinya kami atau kita ya, baik laki ataupun perempuan, tergantung siapa yang mengucapkan ya. Thayyib, demikianlah latihan kita untuk sesi ini. Mudah-mudahan teman-teman mudah memahaminya, dan nanti di dalam Al-Quran akan kita temukan banyak sekali dhamir-dhamir ini ya. Dengan memahami materi ini, insya Allah kita sudah punya bekal ya, memahami Al-Quran, memahami kitab-kitab para ulama dari sisi dhamir ya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan materi-materi berikutnya ya. Maka dari itu jangan lupa untuk subscribe ya, agar dapat notifikasi ketika nanti ada video terbaru dari kita. Program ini disupport dan didukung oleh pesantren terbuka, pesantrenterbuka.web.id. Demikian, semoga bermanfaat. Syukron wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.